Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu lagi di Standar Tamiya Kere YouTube channel. Udah lama saya nggak upload, udah lama saya juga nggak beraktivitas di channel ini. Dikarenakan memang saya mempunyai putri yang lagi lucu-lucunya, yang lagi nempel banget sama bapaknya. Jadi untuk setting atau build Tamiya aja di rumah udah susah, apalagi bikin video kayak gini. Oke, main aja untuk free run aja udah lumayan sulit nyari waktunya, karena sebentar-sebentar dia minta gendong, minta main lah. Jadi ini dia lagi main di belakang rumah, jadi gua sempetin untuk bikin video reviewnya itu bukan mobil yang ini, bukan. Jadi ada kelas baru yang diadain waktu itu sama Roscoe Channel, collab sama Tekno. Nama kelasnya itu Side Mass Damper Class, yaitu mobil yang menggunakan side damper. Kayaknya kelas ini memang cocok untuk teman-teman yang pengen nostalgia di dunia Mini 4WD. Mungkin dulu waktu tahun 90 atau 2000-an awal itu main, sekarang lagi booming lagi, terus bingung mau main yang kenceng, kebut, keren, ganteng, tapi mulai dari mana gitu. Ini dia kelasnya, Side Mass Damper Class. Jadi ini partsnya plug and play istilahnya, jadi tidak ada pemotongan FRP, tidak ada bubut ban, dan semuanya itu memang untuk tempatnya. Ini nanti aja dibahasnya. Kita bahas kelas yang terbaru ini. Di volume 1 itu saya ikutan dan memang tidak siap buat ikut balap karena satu, gua nggak punya part FRP. Ingat ya, partnya harus FRP, sedangkan gue punya kebanyakan partnya HG. Gue punya part FRP itu cuman side mass dampernya aja, itu ya FRP kanan kirinya itu ya, buat naruh si mass dampernya itu cuma punyanya. Jadi rencananya pinjem mobilnya si whatever channel buat saya turunin, tapi karena dia ada pekerjaan di saat balap itu ya, tapi ternyata dia bisa datang dan lumayan bisa naik ke babak atas. Sedangkan saya yang waktu itu beli online itu di hari Jumat, sedangkan tandingnya hari Sabtu. Oke lah, nothing tulus datang hari Sabtu, saya ikut balapan, nggak datang ya pakai mobilnya si whatever channel itu ya, dari mobilnya Leonardus Rian itu ya. Ternyata partnya datangnya cepet, Sabtu pagi. Ya udah, saya build. Memang ganteng sih, nggak nyangka bisa sekeren itu mobilnya. Mobilnya mana sih? Ini saya outing dulu ya. Nah, nih, Tata. Ini dia mobil di kelas Side Damper Class, ya kelas terbaru. Jadi untuk teman-teman yang pengen nostalgia itu dengan mobil yang ini cocok gitu, dengan kelas ini kayaknya cocok karena tidak terlalu banyak modifikasi, tidak terlalu banyak motong sana motong sini. Lu beli part bumper FLP pasang, lu beli buat part rear pasang, roller pasang, nggak ada pemotongan sama sekali di sini. Mungkin kalau gue sedan itu, karena gue bodinya sedan ya, sedan nih gue ada pemotongan sedikit di bagian sini nih, karena mentok sama ini dan tidak merubah terlalu banyak ya. Tuh. Yang selain itu nggak ada potongan sama sekali, nggak ada. Oke, ini dia mobilnya. Mobil ini masuk ke babak atas nggak sih? Nggak masuk ke babak atas. Sebenarnya settingannya itu ya sama aja sama yang lain ya, cuman kayaknya karena gue terlalu buru-buru bikinnya itu,
ada satu di video Rosco, ini dia videonya ya, saksiin ya. Lap kedua, Agung dan Leo. Final lap Agung. Ya, itu salah satu-satunya gue yang direkam saat turun. Gue saat itu dari 25 kali run, gue mainin sekitar 10 run. Dari 10 run itu waktunya udah habis dan gue cuma masuk satu gue masuk. Dan di videonya Rosco itu gue udah mimpin, gue udah tinggal sendirian, tapi kayaknya terlalu bumping gitu. Kenapa bumping? Nanti gue jelasin. Sekarang gue review dulu mobilnya yang saat dipakai balapan Side Master Class pertama kali volume 1 di Tekno. Rosco collab sama Tekno. Oke, kita dari depan dulu nih. Nah, dari depan ini pakai FRP. Kayaknya ini sih item numbernya nanti punyanya AR Sassisnya. Lupa juga nih item numbernya berapa. Nanti untuk semua item number gue tulis di kolom deskripsi ya, semuanya, mulai dari FRP depan, belakang, kanan kiri ini, biar nanti belanjanya gampang. Untuk brake setnya, bikin brake setnya seperti apa nanti gue bikin. Terus dari depan ini FRP, ini kalau bacaannya sih AR ya, front AR chassis, ini langsung tempel ke chassis, nggak ada yang perubahan sama sekali, nggak ada gue pemotongan sama sekali di FRP-nya, nggak ada, langsung dipasang. Begitu juga dengan rollernya ini. Nah ini ya, roller ini ada ceritanya. Roller ini gue nggak beli, depan gue nggak beli, ini gue dikasih sama Willy MTRT nih, terima kasih Willy. Oke, terus ini gue dalam ini pakai tiang AO, ini pakai stabilizernya. Ingat ya, stabilizer itu memang untuk stabilizer untuk kelas ini, bukan dari potongan velg gear Corona atau yang pink-pink itu. Ini stabilizer, memang gunanya untuk stabilizer mushroom. Nah yang ini roller ini ceritanya adalah dikasih apa minta ini dikasih atau gue minta, lupa juga, sama Whatever Channel dikasih. Jadi dua roller ini gue nggak keluarin duit. Makasih Willy dan Whatever Channel. Terus ini pakai spacer, dalamannya tiang AO juga. Ini pakai mushroomnya juga udah kayaknya bener-bener berfungsi banget. Ini ya stabilizer sampai begini mushroom, lihat tuh. Oke, terus kita beralih ke side. Nah ini dia kelasnya, kelas side mass damper class. Nih ini masih pakai punya AR juga, punya AR. Ini gue pakai demper ini apa ya, burger ya istilahnya ya. Ini damper burger, ini pakai ball cap. Ingat jangan lupa semua baut yang nongol harus ditutupi sama ball cap atau ini apa ya, pentolannya gitulah. Untuk bodinya sebelah sini juga nih masih pakai side mass damper punya AR, pakai burger juga. Bodinya ini boli ABS bawaannya Kumamoto gitu ya. Nah asiknya itu ini body, oke deh, boleh lu cari ini body, ini enak, ini bisa lu custom dalam hal warna ya. Ini warnanya berbahan ABS dan itu smoke man, jadi agak transparan men. Jadi lu cat dari dalam itu keluar warna semuanya men. Tuh, ini gue cat silver dan ini harusnya pink sih warnanya, cuman karena dia smoke jadi agak gelap, jadi merah ya, agak-agak merah ya. Terus ini cari deh, asik ini kalau lu buat di kelas mass damper ini. Terusnya itu untuk belakang masih pakai punya AR, item numbernya nanti gue lupa, gue tulis aja di kolom deskripsi ya. Masih punya AR yang rearnya. Belakang pakai roller 19 mm. Lihat nih, ini mahal nih, Asia
Challenge 2016. Tuh 4 biji, gue masih ada 2 lagi. Beli waktu tahun 2016. Nggak awet deh pokoknya. Oke, terus untuk brake setnya ini gue pakai stick. Ini jaga-jaga kalau perlu. Gue sih main nggak perlu. Gue kemarin nggak pakai ini, nggak pakai untuk rear dampernya, gue nggak pakein. Nah, ini dia kayaknya kesalahannya. Kenapa gue susah banget finish? Itu ban gue ini ban small, velgnya small, dan karena gue memang buru-buru itu setupnya dan memang mau ikut balap, yang ada aja. Ini gue ngambil dari punyanya TZ, namanya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Apa sih, bukan gun blaster apa ya? Ini dia, tapi keren men, keren. Secara look sih oke, teman. Kalau untuk dipakai race, bumping banget. Kayaknya gue di sini deh, dilihat di videonya Roscoe kayaknya udah masuk keluar lagi. Iya nih, makanya gue sekarang udah pesen yang velg yang medium. Bannya gue pengen pakai super hard atau maroon. Itu gue ya. Ingat, gue dari tadi gak ada pemotongan sama sekali di bagian FRP dan sasis. Memang gak dibolehkan ya rulesnya ya. Nah, terus itu ya, ini dia kesalahannya ya. Kesalahannya di ban. Tapi secara look memang keren. Terus bagian bawah. Nah, ini bawahnya. Ingat ya, memang harus kering. Tidak boleh becek. Becek dari diberikan, entah itu standar ataupun grease, itu benar-benar harus kering. Jadi tidak merusak ban. Oke, untuk bagian depan bawah ini gue pakai untuk underguard sekalian wrap itu pakai stick ya di sini. Nah, nggak ada yang gue potong sama sekali, nggak ada yang gue rubah sama sekali. Gue sekalian buat underguard nih. Tuh, jadi nggak nyangkut di track kalau kecing. Ini gue pakai rem hijau karena memang sedikit perlu pengereman, dan memang gue nggak punya ramping sih sebenarnya. Oke, terusnya itu ke bagian belakang ini gue pakai plate supportnya MS. Nah, ini plate support MS. Item numbernya nanti gue tulis juga. Jadi simple man, dia cuma butuh 1, 2, udah begini, simple banget. Dan ini masuk di checker box, pas banget ya, paling sisa cuma 2 mili. Dan ini masuk di checker box dan simple, bisa juga pakai H ya. Terus nanya apa ya, Gung, ini nggak pakai underguard di sini? Kayaknya underguardnya itu gue udah terlindung sama si remnya deh. Nih, tuh. Jadi gue nggak perlu di sini lagi karena memang perlu mobil enteng sih, nggak perlu penambahan lagi, gue juga nggak perlu. Dan memang nggak punya juga underguard, lupa beli gitu kan. Oke, ini juga nggak ada pemotongan sama sekali, tidak ada penambahan lubang di dalam sasisnya juga. Tuh, masih bawaan pabrik. Untuk yang newbie, lo harus coba kelas ini. Terus kita bagian dalam nih. Sekarang bagian dalamnya nih, gua cat bagian dalam tuh ya. Jadi nggak bakal lecet juga mobil tuh. Lo harus cari ini body pengabdi sedan. Oke. Terus kita lihat bagian dalamnya. Dalamnya masih gearboxnya juga nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dimodifikasi, nggak ada penambahan biar buat baterai itu nggak ada. Oke, kita bagian sini dulu. Untuk bushingnya ini diperbolehkan menggunakan AO620, tapi tidak boleh dibuka sealnya karena memang harus plug and play. Pakai round hole boleh, pakai hex hole juga boleh. Noting bearing boleh ya. Kalau saya pribadi sih menggunakan bawaan sasis, memang udah terbukti juga kok
bagus, dan anak-anak STB juga pakai ini. Seharusnya ini tidak ada penembusan as roda di velg tuh, ada ya, tuh ada juga. Ini empat-empatnya menggunakan bushing plastik bawaan sasis. Oke, terus apalagi terminal gue masih pakai bawaan sasis juga, bawaan box, belum pakai gold terminal tapi boleh. Terusnya oke, kita buka. Gue kemarin pakai motor ini Reftun pakai gear hijau itu berapa ya, 3,5 banding 1 ya, gear hijau. Oh ya, untuk coakan ini, coakan sih seharusnya nggak boleh dicoak, karena mengakibatkan kalau kita semprot ya lubrikannya mental-mental lah, keluar dari becek. Tapi karena gue nggak punya yang belum dicoak, udah terlanjur kecoak, boleh volume 1. Volume 2 sih menurut kabarnya sih nggak boleh ya, yang volume 2 ini. Volume 2 itu banyak revisi dari volume 1, ada beberapa bagian rules yang direvisi gitu kan. Bisa lihat di Instagramnya Rakits atau Technobros Channel, atau di Rosco juga ada kok rulesnya. Ini gua pakai bearing juga di dalamnya tuh. Pakai bearing, sama belakang sini juga pakai bearing. Apalagi ya, baterai saat itu gue pakai Fujitsu Pink, sekitar baterai 148 145 lah segitu. Apalagi ya, mur baut. Oh iya, untuk mur baut, aduh ini gue tutup dulu. Itu harus di countersunk ya. Nih, ini ketutupan rem. Jangan dibuka, gue nggak punya lagi Tamiya tape. Ini minta. Ini gue buka nih ya, ini ada countersunk tuh sedikit. Ini di countersunk ya untuk bagian bawah, untuk menghindari kontak ke track. Jadi menghindar kerusakan track juga. Ini gue nggak countersunk karena memang nggak kena track sih. Tuh masih kehalang sama sasis. Harusnya itu apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Mobil yang gue pakai buat balapan kemarin di Side Mazda Perclass volume 1, dan masih banyak pasti akan revisi rules-nya masih akan direvisi biar newbie yang pengen nostalgia atau para senior yang mau main kelas simple itu sama gitu kan, newbie sama senior atau yang udah main lebih lama di Mini 4WD biar sama gitu. Jadi newbie-nya juga nyaman, si senior juga bisa sharing bareng gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu mobil yang gue pakai. Yang nanti volume 2 gue pasti ganti ban, wheelsetnya pasti ganti ini, karena memang bumping banget ternyata. Oke, kira-kira kalau mau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Kayaknya anak gue udah mulai kedengeran suaranya tuh, teriak-teriakannya udah pulang, jadi gue harus akhiri video ini juga. Jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu cuma ada di sebelah layar, tinggal pencet doang, klik, selesai. Oke, tuh ada suaranya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.